Orang mencari Tuhan di mana-mana. Ada yang menyebut nama Allah, ada yang berseru Yesus, ada yang menunduk di hadapan Buddha, ada yang memuja Wisnu. Tapi mari saya hantam kesadaranmu. Semua itu tidak akan ada artinya kalau 3 langkah agung dalam dirimu sendiri belum dijalankan. Itulah Triwikarma. Bukan sekadar mitologi, bukan hanya kisah Vamana melangkah 3 kali menaklukkan semesta. Triwikarma adalah hukum yang melekat pada diri manusia. Cipta, rasa, karsa, pikiran, hati, dan kehendak. 3 kekuatan yang menentukan apakah hidupmu menjadi neraka atau menjadi semesta yang tercerahkan. Langkah pertama, cipta pikiran. Dari sinilah semua bermula. Pikiranmu adalah pencipta dunia yang kau jalani. Perhatikan. Seseorang yang pikirannya dipenuhi iri, benci, takut, dunia baginya menjadi penjara yang menyesakan. Tapi ketika pikiran jernih, dunia yang sama bisa menjadi taman surga. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bukan sekadar kata-kata di kitab, tapi getar kesadaran yang mencipta realitas. Al-Quran menyingkap rahasia yang sama. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Itulah daya cipta, itulah pikiran. Lalu saya tanya, apa yang kau ciptakan setiap hari dengan pikiranmu? Kau bangun pagi dengan pikiran resah, kau sudah melahirkan neraka sebelum sarapan. Kau hidup dengan prasangka buruk, kau sedang menulis kitab gelap bagi hidupmu sendiri. Maka berhentilah menjadi pencipta neraka bagi dirimu. Langkah kedua, rasa inilah inti kemanusiaan. Agama apapun yang tak melahirkan rasa kasih hanyalah topeng kosong. Yesus menekankan kasih, Buddha menekankan welas asih. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Apa artinya semua itu? Rasa, hati, cinta yang melampaui batas. Tetapi lihat kenyataan, orang beribadah setiap hari, sujud, doa, meditasi. Tapi hatinya kering, penuh kebencian. Itu artinya ia berhenti di kepala, tidak pernah turun ke rasa. Rasa adalah jembatan, dari kepala menuju jiwa. Ketika rasa hadir, ibadahmu bukan lagi kewajiban, tapi aliran cinta. Doa bukan lagi kata-kata, tapi getar kehidupan. Langkah ketiga, karsa inilah puncaknya, kehendak, tindakan nyata. Semua pikiran suci dan rasa luhur akan mati kalau tidak diwujudkan. Karsa inilah yang disebut karma dalam Hindu-Buddha. Karsa inilah yang disebut amal dalam Islam. Karsa inilah yang disebut buah iman dalam Kristen. Semua sama, tindakan yang lahir dari kesadaran. Tanpa karsa, pikiranmu hanya angan, perasaanmu hanya mimpi. Dengan karsa, semesta bergerak. Lihatlah Gandhi, ia mengubah India bukan karena banyak bicara, tapi karena kehendak tak tergoyahkan. Lihatlah Bunda Teresa, rasa kasihnya bukan berhenti di doa, tapi diwujudkan dalam pelayanan. Lihatlah Nabi Muhammad yang bukan hanya mengajarkan ayat, tapi membangun masyarakat dengan tindakan nyata. Sekarang pahamilah, cipta, rasa, karsa bukan milik agama manapun. Itu adalah hukum semesta. Kau bisa Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan tak beragama. Tapi selama 3 langkah ini hidup dalam dirimu, kau sedang berjalan di jalan yang sama. Pikiranmu adalah firman, rasamu adalah cinta, kehendakmu adalah karya. Inilah kitab sejati, inilah jalan tanpa nama, inilah Triwikarma, contoh dalam kehidupan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Jika pikirannya jernih, cipta, hatinya penuh kasih, rasa, dan tindakannya penuh pengabdian, karsa, maka rumahnya adalah surga, seorang pekerja kantoran. Jika pikirannya kotor, hatinya iri, tindakannya hanya demi ambisi, maka kantornya adalah neraka yang ia ciptakan sendiri. Tapi jika ia jernih, tulus, dan bertindak dengan niat baik, maka pekerjaan menjadi jalan spiritual. Seorang pencari Tuhan, jika hanya membaca kitab tapi hatinya beku,
ia hanya menjadi penjaga teks. Jika hanya menangis dalam doa tapi tak berbuat apa-apa, ia hanya jadi pemimpi suci. Tapi bila ia berpikir jernih, merasakan kasih dan bertindak nyata, dialah kitab hidup yang sejati. Manusia selalu sibuk mencari Tuhan di luar dirinya. Ada yang berangkat ke tanah suci, ada yang mendaki gunung, ada yang berdiam di gua, ada yang menelan ribuan ayat. Tapi dengar ini, jika cipta, rasa, dan karsamu masih kacau, semua perjalanan itu hanyalah wisata rohani. Agama bisa kau ganti, mazhab bisa kau tinggalkan. Tapi selama pikiranmu keruh, hatimu kering, dan tindakanmu kosong, hidupmu tetap saja gelap. Sebaliknya, meski kau tanpa bendera agama, tapi cipta jernih, rasa lembut, dan karsa penuh cinta, hidupmu akan jadi cahaya bagi semesta. Cipta tanpa kendali melahirkan kebohongan. Lihat dunia, berita palsu, fitnah, konspirasi, semua lahir dari cipta yang rusak. Rasa tanpa kejernihan melahirkan fanatisme buta. Orang mengatasnamakan cinta Tuhan, tapi hatinya penuh benci. Karsa tanpa cinta melahirkan kekerasan. Lihat perang-perang suci yang hanya menumpahkan darah. Tapi bila ketiganya seimbang, cipta jadi terang, rasa jadi kasih, karsa jadi karya. Maka engkau bukan lagi manusia biasa, engkau adalah semesta yang berjalan. Yesus berkata, engkau adalah terang dunia. Buddha mengajarkan, jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Al-Quran menyingkap, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalam diri manusia. Semua menunjuk ke satu hal, Tuhan tidak jauh. Dia hidup dalam langkahmu. Triwikarma adalah cara untuk menyingkap itu. Bukan sekadar kepercayaan, tapi langkah nyata. Ketika engkau duduk di jalan macet, pikiranmu mulai marah, cipta, hatimu mulai panas, rasa, lalu kau klakson dan maki-maki, karsa. Kau menciptakan neraka di jalan raya. Tapi jika di momen yang sama kau tarik napas, pikiranmu jernih, hatimu sabar, tindakanmu tenang, maka jalan macet pun bisa jadi guru kesadaran. Inilah rahasia besar. Surga dan neraka bukan setelah mati. Surga dan neraka lahir dari triwikarmamu saat ini juga. Menyingkap Tuhan dengan triwikarma, jangan salah paham. Tuhan tidak bisa kau lihat dengan mata. Tuhan hanya bisa ditangkap lewat cipta, rasa, dan karsa yang bersih. Saat pikiranmu jernih, engkau sedang membaca firman-Nya. Saat hatimu penuh kasih, engkau sedang memeluk wajah-Nya. Saat tindakanmu penuh cinta, engkau sedang menjadi tangannya di dunia. Maka siapa yang masih bertanya, di mana Tuhan? Aku jawab, Tuhan ada di langkahmu. Jika langkahmu bengkok, kau menjauh. Jika langkahmu lurus, kau bersamanya. Itulah triwikarma. Ingat ini, agama hanyalah peta. Tuhan tidak peduli agamamu apa. Yang menentukan adalah triwikarma dalam dirimu. Bagaimana kau mencipta dengan pikiranmu. Bagaimana kau merasakan dengan hatimu. Bagaimana kau bergerak dengan kehendakmu. Jangan lagi sibuk menuding agama lain salah. Jangan lagi merasa kitabmu paling benar, karena Tuhan tidak menilai apa yang kau baca, tapi apa yang kau jalani. Ingat, cipta, rasa, karsa, itulah 3 langkah agung. Jika kau jalani, kau melampaui bendera, melampaui kitab, melampaui semua batas. Tanpa triwikarma, kau hanya penghafal doa, penimbun ayat, dan pemuja simbol. Dengan triwikarma, kau bukan lagi pencari Tuhan. Engkau adalah langkah Tuhan itu sendiri. Mukjizat itu bukan atraksi sulap acak yang dikasih Allah biar nabinya kelihatan keren. Ternyata semua mukjizat para nabi itu membentuk satu full stack sistem arsitektur yang saling melengkapi. Dan polanya ngebentuk sebuah upgrade sistem yang bertahap. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam sebagai instalasi dasar dan protokol bahasa. Mukjizat Nabi Adam adalah fresh install dari nol. Mukjizatnya adalah naming protokol. Diajarkan nama-nama segala sesuatu. Kalau makhluk purba sebelumnya cuma bisa menggeram,
Nabi Adam langsung diinstal dengan akal dan bahasa untuk mengenali dan menamai hardware di bumi. Nabi Idris alaihissalam, penyimpanan data eksternal dan estetika. Mukjizat Nabi Idris mengalami upgrade gila-gilaan. Beliau melakukan external data storage atau menulis dengan pena, sehingga source code peradaban bisa di-save dan diwariskan, nggak cuma dihafal. Beliau juga yang pertama kali mengupgrade manusia lewat ilmu menjahit pakaian, serta ngebuka ilmu analytics astronomi dan matematika. Nabi Nuh alaihissalam, backup data dan factory reset. Saat bumi kena malware syirik pertama setelah ditinggal Nabi Idris, Nabi Nuh mendevelop the ultimate backup drive atau bahtera. Mujizatnya adalah system isolation, kemampuan mengkarantina source code murni, yaitu DNA hewan jantan betina dan manusia beriman di dalam satu ekosistem kapal. Sementara banjir bandang menghapus seluruh corrupted user. Kemudian mujizat dengan physics override atau menaklukkan hukum alam. Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Di era peradaban awal sampai peradaban Mesir, manusia sangat percaya pada ilmu sihir dan mendewakan alam, seperti matahari, sungai, dan api. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang source code alam semesta ngasih bukti visual paling brutal. Mukjizat di fase ini murni menembus batas hardware fisik. Api yang sifatnya membakar di-override jadi dingin. Benda padat seperti tongkat dikompil mendadak jadi entitas biologis ular. Air laut yang cair diubah jadi solid kayak dinding. Mukjizat dengan advance ekosistem atau menaklukkan jaringan universal. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah mujizat level root admin. Nabi Daud membuat besi jadi lunak dan mengerti bahasa burung. Nabi Sulaiman melengkapi mujizat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dengan nunjukin bahwa manusia sebagai khalifah bisa mengelola semua resource bumi, mulai dari angin, jin, sampai berkomunikasi dengan bahasa hewan, dengan izin Allah. Mujizat dengan biomedical patch atau menaklukkan batas medis dan kematian. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Di era Romawi dan Bani Israel, ilmu fisika dan arsitektur udah maju, dan kebanggaan tertinggi manusia saat itu bergeser ke ilmu medis atau tabib. Mujizat fisik seperti membelah laut udah nggak relevan buat orang yang mendewakan pengobatan. Karena itu Allah nurunin mujizat yang melengkapi fase sebelumnya, yaitu menembus batas biologi. Nabi Isa dapat menyembuhkan kusta, kebutaan bawaan, dan menghidupkan orang mati. Ini ngebuktiin ke mereka bahwa Allah, sang pencipta alam semesta, memegang master key dari siklus hidup dan mati manusia itu sendiri. Mujizat dengan the ultimate open source code atau menaklukkan akal dan waktu. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW dengan mujizat terbesarnya, yaitu Al-Quran. Ini adalah final release-nya. Coba perhatiin. Kelemahan dari semua mujizat fisik para nabi sebelumnya itu ada batas masa kedaluarsanya atau expired. Kalau kita nggak hidup di zaman Nabi Musa, kita nggak akan lihat laut kebelah. Kalau kita nggak hidup di zaman Nabi Isa, kita nggak lihat orang mati bisa hidup lagi. Itu artinya mujizat mereka bersifat local server atau hanya untuk kaum saat itu. Nabi Muhammad SAW melengkapi semua kekurangan itu dengan mujizat Al-Quran. Ini adalah satu-satunya mujizat yang bisa diinstal dan dijalankan oleh miliaran orang yang berbeda zaman, beda negara, sampai hari kiamat. Tongkat Nabi Musa udah hilang. Istana Nabi Sulaiman udah hancur. Bahkan bahtera Nabi Nuh pun tak tersisa. Tapi algoritma tata bahasa dan hukum dalam Al-Quran tetap 100% utuh dan bisa dikompil di otak sampai hari ini. Polanya tuh kayak upgrade teknologi yang presisi banget. Nabi Adam installation phase atau pengenalan nama. Nabi Idris knowledge storage atau ilmu pengetahuan. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim stress test dan alpha purge atau pembersihan bug dan pembentukan tauhid. Nabi Musa physics override atau menundukkan hardware alam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman network integration atau menundukkan entitas jin dan hewan.
Nabi Isa biomedical patch atau menundukkan batas kematian. Nabi Muhammad SAW di Ultimate Open Source Code atau Al-Quran. Nggak ada satupun mujizat yang tumpang tindih atau bentrok. Semuanya disusun presisi buat ngancurin kesombongan manusia di tiap era yang berbeda, sampai akhirnya ditutup dengan kesempurnaan sistem algoritma Al-Quran. Ilmuwan sudah kendalikan tubuh manusia lain lewat sinyal otak dari jarak jauh. Seorang ilmuwan duduk di satu ruangan. Koleganya duduk di ruangan lain di seberang kampus. Tidak ada kontak fisik, tidak ada perintah lisan, tidak ada remote control. Tapi ketika ilmuwan pertama memikirkan sesuatu, tangan koleganya bergerak, bukan kebetulan, bukan sulap, ini sains. University of Washington sudah berhasil lakukan ini. Rajesh Rao mengirim sinyal dari otaknya lewat internet dan tangan Andreas Stocco di seberang kampus bergerak mengikuti niat Rao tanpa Stocco sadari, tanpa Stocco inginkan. Ini namanya brain-to-brain interface dan ini baru permulaan. 2025 ilmuwan sudah kembangkan lebih jauh. Seseorang dengan gangguan motorik bisa kendalikan tangan orang lain secara wireless seperti mengendalikan avatar manusia nyata. Orang yang dikendalikan bergerak sesuai niat pengirim sinyal tanpa bisa menolak. Desember 2025, Columbia University kembangkan chip otak wireless dengan 65.536 elektroda. Chip tipis rambut yang duduk di permukaan otak bisa stream pikiran secara real time ke komputer, kapanpun, dimanapun. Dan ini bukan hanya di laboratorium. Neuralink sudah tanam chip di otak manusia. Kurang dari 100 orang di bumi pernah merasakannya, tapi produksi massal sudah direncanakan. Artinya dalam beberapa tahun, jutaan orang mungkin punya chip di otak mereka. Sekarang bayangkan ini jatuh ke tangan yang salah. Bukan lagi senjata yang menembak tubuhmu, tapi sinyal yang kendalikan tubuhmu. Tanganmu bergerak tanpa kamu perintahkan. Kakimu melangkah ke arah yang bukan kamu tuju. Mulutmu berbicara kata-kata yang bukan kamu pilih. Dan kamu hanya bisa menyaksikan dari dalam. Teknologi ini dikembangkan untuk tujuan mulia bantu orang lumpuh bergerak kembali, sambungkan otak yang terisolasi dengan dunia luar, kembalikan kemampuan yang hilang karena kecelakaan. Tapi setiap teknologi yang bisa menyembuhkan bisa juga digunakan untuk mengendalikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah tubuhmu bisa dikendalikan orang lain, teknologinya sudah ada. Pertanyaannya siapa yang pegang kendali atas teknologi itu? Dan apakah kamu akan tahu kalau tubuhmu sudah bukan milikmu lagi? Follow site teknologi, sinyal teknologi yang jarang disorot. Di bagian selanjutnya, bagian terakhir dari pengungkapan ini, saya akan tunjukkan padamu cara membangun bahtera internal sebelum tombol delete ditekan kembali. Apakah kamu siap untuk selamat? Kawan, jika Nuh butuh 950 tahun untuk memperingatkan kaumnya tentang banjir air, maka sisa waktu kita mungkin tidak sebanyak itu. Kita sedang hidup di dalam sebuah sistem yang sedang mengalami overload. Data sudah terlalu korup, kebencian, kesombongan, dan keinginan manusia untuk menjadi Tuhan sudah mencapai ambang batas yang diizinkan. Para elit sedang sibuk membangun bunker di Selandia Baru atau merencanakan koloni di Mars. Mereka pikir mereka bisa membangun bahtera fisik untuk melarikan diri dari pembersihan ini. Tapi mereka salah besar. Banjir kali ini bersifat frekuensi. Kamu tidak bisa lari ke planet lain jika jiwamu masih terhubung dengan server yang sama yang akan diformat ulang. Lalu, bagaimana cara membangun bahtera kita? Caranya bukan dengan kayu gopher, kawan, tapi dengan disconnecting. Putuskan sambungan jiwamu dari narasi kebencian dan ketergantungan digital yang berlebihan. Kembali ke fitrah, kembali ke frekuensi asli yang diciptakan oleh sang pemilik database. Itulah satu-satunya software yang tidak akan terhapus saat pembersihan dimulai. Ingatlah ini, Allah tidak pernah menghancurkan sebuah peradaban karena mereka maju secara teknologi. Allah menghancurkan mereka karena teknologi itu membuat mereka lupa bahwa mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Kita sedang mengulang kesalahan yang sama. Kita sedang memuja kecerdasan buatan sambil mematikan kecerdasan ilahi di dalam hati kita sendiri. Banjir Nuh adalah sebuah pesan yang tertunda, sebuah peringatan bahwa tidak ada database yang abadi di tangan manusia.
Setiap kali kita mencoba meretas batas langit, sistem akan melakukan hard reset. Dan hari ini, indikatornya sudah menunjukkan warna merah. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Apakah kamu akan tetap terhanyut dalam arus digital ini sampai tombol delete ditekan? Ataukah kamu akan mulai membangun bahtera internalmu sekarang juga? Sejarah tidak berulang karena kebetulan. Sejarah berulang karena kita terlalu sombong untuk belajar dari air yang pernah menenggelamkan segalanya. Dengar, apakah itu suara guntur di kejauhan, ataukah suara sistem yang sedang mulai dimatikan? Sebelum layarmu benar-benar gelap, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika dunia ini diformat ulang malam ini, apakah ada file dari dirimu yang layak untuk diselamatkan? Sampai jumpa di sisi lain. Jika kamu selamat. Kenapa sih harus ada nabi-nabi di dunia ini? Kenapa Tuhan nggak langsung aja install wahyunya ke diri kita masing-masing saat kita lahir? Kenapa harus lewat perantara nabi-nabi? Pertanyaan ini sering banget dianggap tabu. Padahal, kalau dibedah pakai logika, jawabannya ternyata sangat masuk akal. Alasan pertama, bayangkan Tuhan sebagai sumber energi tak terbatas, infinite power, tegangan super tinggi. Sementara manusia, kita ini makhluk terbatas, otak terbatas, jiwa terbatas. Ibaratnya, Tuhan itu reaktor nuklir, dan kita cuma lampu bohlam 5 watt. Sekarang bayangkan, arus dari reaktor nuklir langsung disambungkan ke bohlam tanpa adapter. Apa yang terjadi? Meledak, hangus, sistem gagal total. Artinya, manusia butuh adapter, butuh transformator yang bisa menerima tegangan tinggi, lalu menerjemahkannya ke bahasa kita. Dan disitulah peran Nabi. Manusia terpilih yang hardware jiwanya sudah siap. Mereka menerima wahyu, lalu menyampaikannya ke kita dalam bentuk yang bisa dipahami. Kalau gitu, bisa dong Tuhan bikin kita kuat nerima wahyu langsung? Bisa, tapi coba bayangkan. Tuhan membisikkan wahyu ke 8 miliar manusia secara personal. Apa yang terjadi? Chaos, kekacauan total. Semua orang akan memiliki tafsir yang berbeda-beda sesuai dengan hatinya masing-masing. Nggak netral. Dan semua orang akan merasa paling benar. Karena itu Tuhan memilih satu orang, diverifikasi dengan mukjizat, lalu orang ini jadi standar objektif. Kalau kita ragu, kita cek ke dia, bukan cek ke perasaan masing-masing. Terus, dari mana kita tahu kalau itu beneran nabi yang diutus sama Tuhan? Gimana cara kita bedainnya? Disinilah Tuhan kasih fitur authentication code atau kode verifikasi ke para nabi. Kita mengenalnya sebagai mukjizat. Mukjizat itu bukan sulap. Mukjizat adalah akses level admin yang bisa membypass hukum alam yang dikunci buat manusia biasa. Itu adalah cara Tuhan bilang ke manusia kalau orang ini bawa mandat resmi. Jadi, mukjizat itu adalah tanda pengenal resmi. Karena tanpa admin key ini, klaim kenabian itu invalid atau nggak sah. Oke, kalau gitu, kenapa nggak satu nabi aja dari awal sampai kiamat? Ini yang disebut software update. Bayangkan hukum atau aturan Tuhan itu kayak OS atau operating system. Misalnya, Nabi Adam itu bawa OS Windows 95. Kenapa? Karena masalah manusia saat itu masih basic. Belum ada perbankan global, belum ada rekayasa genetika. Kalau aturan zaman Nabi Adam dipakai buat ngurusin masalah kripto atau bioetik hari ini, ya nggak akan kompatibel. Makanya, Tuhan mengirim Nabi secara bertahap. Dan tiap Nabi bawa update-nya masing-masing. Karena Tuhan itu pendidik. Tuhan ngajarin manusia pelan-pelan, sesuai kurikulum kelasnya. Terus, bedanya Nabi sama Rasul apa? Kan sama-sama utusan. Jawabannya ada di skala job desk dan level update-nya. Tugas Nabi mengingatkan kembali aturan lama, tanpa merubah sistem inti. Jadi OS-nya tetap sama, cuma diperbaiki errornya. Sedangkan Rasul itu ibarat major update, kayak update dari Windows 10 ke Windows 11. Rasul datang bawa kitab baru dan hukum baru. Makanya jumlah Rasul jauh lebih sedikit, karena major update nggak terjadi setiap hari. Kenapa semua nabi diutusnya di Timur Tengah? Kenapa nggak di Antartika? Ini murni karena masalah geopolitik dan strategi distribusi. Coba lihat peta dunia kuno. Timur Tengah itu satu-satunya wilayah daratan yang menghubungkan 3 benua sekaligus, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Timur Tengah adalah ruang tamu dunia, atau hub servernya peradaban. Karena jalur sutra lewat situ. Pedagang dari China, India, Romawi, Mesir, semua meet up di situ. Jadi Tuhan taruh pemancarnya atau nabi di tengah keramaian itu. Ibarat pasang router wifi ya taruh di tengah rumah kan, bukan di pojok gudang. Jadi, lokasi itu dipilih karena fungsinya yang strategis, bukan karena rasnya.
Tapi bukan berarti Tuhan nggak pasang server lokal di tempat lain. Karena di agama Islam disebutkan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Artinya, ada kemungkinan besar Tuhan juga ngirim nabi ke suku Inka, ke tanah Jawa, ke China, atau ke Eropa kuno. Tapi mungkin skala mereka adalah lokal admin. Tugasnya spesifik untuk kaum itu aja, tapi head office dan press release utamanya dipusatkan di jalur tersibuk dunia biar gampang diakses. Terus, kalau sumbernya satu dari Tuhan, kenapa nama agamanya beda-beda? Kenapa nggak satu nama aja dari awal? Jadi, sebenarnya pesan inti semua nabi sama, yaitu tunduklah kepada Tuhan yang satu. Dan yang terjadi adalah branding oleh para pengikutnya, bukan sebutan resmi dari Tuhan saat itu. Misalnya, sebutan agama Yahudi merujuk ke suku Yehuda, dan sebutan agama Kristen juga merujuk ke pengikut Yesus. Jadi itu nama para pengikutnya. Nah, di final update, Tuhan luruskan lagi. Sebutannya bukan ke nama nabi, tapi ke kata kerja, yaitu Islam, yang artinya berserah diri. Kalau emang sistemnya software update, terus kenapa update-nya berhenti di Nabi Muhammad? Padahal zaman makin gila. Jawabannya ada di konsep final release dan data integrity. Pertama, nabi-nabi terdahulu dikirim berulang karena ajaran nabi sebelumnya hilang atau terlupakan, jadi butuh di-restore ulang. Tapi di era nabi terakhir, wahyu yang turun bukan hanya ditulis, tapi juga dihafal secara masif. Al-Quran dijaga dengan sistem blockchain manual, dihafal miliaran orang dengan persis sama. Karena itu, source code-nya masih murni dan terjaga. Itu adalah tanda kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada intelektualitas manusia akhir zaman. Yang kedua adalah kedewasaan manusia. Ibarat orang tua mendidik anak, waktu balita harus dituntun tangannya. Tapi ketika anak sudah dewasa, orang tua cukup kasih prinsip dasar atau core values. Sisanya, gunakan akalmu. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, gak bawa aturan teknis kaku untuk setiap hal kecil, tapi membawa prinsip universal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap akal manusia sudah cukup matang untuk melakukan ijtihad, atau mengambil prinsip dari Al-Quran, lalu menerapkannya ke masalah modern pakai logika. Jadi dengan bekal manual terlengkap yaitu Al-Quran dan contoh terbaik yaitu Sunnah, manusia sudah bisa lulus untuk mengelola hidup dan buminya dengan akal sehat. Terus, validasinya apa kalau kitab Al-Quran yang berumur 1400 tahun ini masih kompatibel dengan masalah modern kayak kripto, AI, atau mental health? Yang pertama, Al-Quran itu jenius karena tidak bicara teknis kaku, tapi bicara algoritma. Contoh, Al-Quran nggak ngomongin jangan main Bitcoin, tapi Al-Quran kasih rumus, jangan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau horor, demi masa depan yang lebih cerah, dan judi atau maisir. Rumus ini bisa dipasang atau di-apply ke sistem mulai dari barter unta zaman dulu sampai ke sistem blockchain hari ini. Yang kedua, teknologi boleh berubah dari pedang ke nuklir, tapi usernya, yaitu manusia, speknya nggak berubah. Manusia masih punya ego, hawa nafsu, keserakahan, dan kecemasan yang sama dengan orang zaman dulu. Al-Quran itu manual untuk menata jiwa manusia, bukan cuma menata alatnya. Selama manusianya masih punya hati, obatnya masih relevan. Yang ketiga, ada banyak ayat yang dulu dianggap kiasan ternyata baru terbuka kuncinya sekarang. Contohnya soal embriologi, expanding universe atau semesta mengembang, sampai garis edar matahari. Ini semacam hint yang membuktikan kalau penciptanya Allah udah tahu masa depan bakal kayak gimana. Jadi Al-Quran relevan bukan karena dia buku sains, tapi karena memuat peta navigasi yang fundamental. Zaman bisa berubah, tapi arah utara dan selatan di kompas gak pernah berubah. Yang keempat, Al-Quran itu rahmat untuk alam semesta, karena sapaannya adalah wahai manusia atau ya ayyuhan nas. Kalau kitab terdahulu, sapaan utamanya sangat spesifik untuk kaum tertentu. Ini adalah transisi dari sistem eksklusif membership menjadi open public access. Sistem ini bukan dongeng, tapi sebuah rancangan manajemen kehidupan yang jenius. Gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar ya. Satu butir kecil logam ini punya energi yang sama dengan 1 ton batu bara. Tapi kalau kamu menyentuhnya tanpa perlindungan, nyawamu taruhannya. Namanya uranium. Bukan cuma sekedar bahan bom atom, logam ini menyimpan rahasia yang jauh lebih gila dari sekedar ledakan. Tahun 1789, seorang kimiawan Jerman bernama Martin Klaproth menemukan benda ini di dalam bongkahan batu hitam pekat. Awalnya, dunia mengira ini cuma pewarna keramik biasa. Faktanya, di era Victoria, orang-orang justru bangga memakai piring dan gelas yang dicampur uranium karena bisa menyala hijau neon saat terkena sinar UV.
Mereka makan di atas radiasi tanpa rasa takut. Gila kan? Tapi jangan salah sangka, uranium bukan bersinar hijau karena sifat aslinya. Cahaya hijau ikonik di film-film itu sebenarnya adalah reaksi kimia saat radiasi bertemu dengan fosfor atau sinar ultraviolet. Di alam liar, uranium justru tampak seperti logam perak biasa yang perlahan berubah jadi hitam karena teroksidasi udara. Dia adalah pembunuh dalam diam yang menyamar. Mari bicara skala ekstrim. Uranium punya kepadatan yang luar biasa. Bayangkan, satu kubus uranium seukuran bola tenis beratnya hampir sama dengan kulkas besar di rumahmu. Tapi kekuatan aslinya ada di tingkat atom. Lewat proses yang disebut fisi nuklir, 1 kilogram uranium bisa menghasilkan energi panas yang setara dengan jutaan liter bensin. Inilah alasan kenapa kapal induk bertenaga nuklir bisa berlayar selama 20 tahun tanpa perlu isi bensin sekalipun. Energi ini muncul karena uranium adalah unsur terberat yang tercipta secara alami di bumi. Dia adalah sisa-sisa ledakan bintang atau supernova miliaran tahun lalu yang terperangkap di kerak bumi. Kita secara teknis sedang menambang debu bintang yang sangat tidak stabil. Namun ada sisi gelap yang jarang dibahas. Uranium punya waktu paruh yang tidak masuk akal. Jenis uranium-238 butuh waktu 4,5 miliar tahun, setara umur bumi, hanya untuk meluruhkan setengah dari kekuatannya. Artinya, limbah yang kita hasilkan hari ini akan tetap berbahaya sampai matahari kita padam. Kita mewariskan sampah yang abadi. Ternyata uranium bukan cuma soal perang atau listrik. Tanpa panas dari peluruhan uranium di inti bumi, planet kita akan mendingin, medan magnet akan hilang, dan atmosfer kita akan tersapu angin surya. Tanpa uranium, kita mungkin tidak akan pernah ada. Sekarang pilihannya ada di tangan manusia. Apakah logam misterius ini akan menjadi kunci energi bersih masa depan, atau justru menjadi pemicu kepunahan kita sendiri? Menurutmu, apakah nuklir adalah satu-satunya solusi krisis energi global saat ini?